Speech delay atau keterlambatan bicara adalah topik yang akhir-akhir ini sedang hangat dibicarakan, terutama di kalangan ibu-ibu. Banyak orang tua yang khawatir bahwa anaknya ini mengalami keterlambatan bicara. Hari ini saya, Dr. Natasha, dokter umum dari Rumah Sakit Bethesda, sudah ditemani dengan Mbak Eki, ahli media dari terapi bicara dari Rumah Sakit Bethesda yang akan membahas mengenai speech delay. Halo Mbak Eki, senang kita ketemu lagi. Mbak Eki, hari ini kita mau bahas-bahas dulu ya Mbak Eki terkait dengan speech delay atau keterlambatan bicara pada anak-anak. Mungkin Mbak Eki bisa jelasin dulu nih Mbak, sebenarnya dimaksud dengan speech delay itu apa sih Mbak? Oke, speech delay itu sebenarnya adalah gangguan dari komunikasi yang terjadi karena adanya karakteristik dari keterlambatan pada saat proses bicara yang terjadi pada anak yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Tidak sesuai dengan usia perkembangannya ya Mbak ya. Ini kan jadi pertanyaan banyak orang nih Mbak. Kapan sih orang tuh dibilang speech delay, anak-anak tuh dibilang terlambat bicara tuh di usia berapa sih? Oke, kalau anak-anak terlambat bicara itu yang pertama kita harus lihat dari waktu dia lahir, apakah dia menangis atau tidak dok, gitu lah itu. Ketika lahir itu tuh harus nangis cenger gitu ya istilahnya, itu adalah bicara yang pertama. Setelah itu kita harus lihat dari kemampuan komunikasinya, dari usia istilahnya 12 bulan dia harus bisa mengoceh, harus bisa babbling kayak gitu itu. Terus usia 15 bulan dia harus bisa menunjuk. Usia 18 bulan dia harus bisa untuk istilahnya memahami perintah. Terus usia sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun dia harus bisa 300 kata. Atau mungkin ini sih dok, lebih ke ada gangguan lain. Jadi sebelumnya memang kemampuan bahasa bicaranya itu sudah ada, namun tiba-tiba karena ada gangguan kemampuan bicaranya itu jadi terlambat, itu bisa jadi masuk ke kategori speech delay juga. Jadi speech delay ini selain bisa dikenali dari saat dia lahir, paling cepat di 12 bulan ya Mbak Eki ya? Di 12 bulan. Harapannya tuh di anak 12 bulan tuh bisa ngapain sih Mbak Eki untuk kemampuan bahasanya normal? Di 12 bulan itu paling enggak anak itu bisa babbling ya. Babbling itu celoteh. Jadi istilahnya dia bisa mama, papa kayak gitu itu. Terus istilahnya sebelum 12 bulan kita lihat dulu kemampuan untuk oralnya seperti apa. Jadi istilahnya ketika dia makan atau dia menyusu dan sebagainya, dia kuat nggak menghisapnya, kuat nggak untuk organnya. Ketika makannya diemut, wah kita harus warning nih, ini berarti mesti ada masalah nantinya gitu. Jadi itu Bapak Ibu, dalam 12 bulan anak itu paling nggak harusnya bisa babbling ya, manggil mama, papa. Itu makanya kenapa orang tua tuh banyak dipanggilnya mama, papa. Kira-kira kalau orang tuanya minta dipanggilnya ayah, ibu, ayah, bunda itu lebih susah nggak tuh Mbak? Kalau dari segi produksi untuk bunyinya itu lebih susah, karena proses untuk istilahnya produksi untuk bicara itu paling nggak kita melalui fase yang namanya bilabial. Jadi produksi untuk P sama B dulu sama M. Makanya kita anjurkan ketika anak itu mengalami gangguan speech delay, kita harus mengajarkannya dengan mama papa aja dulu biar produksinya lebih gampang. Lebih mudah manggil mama papa dibandingkan kalau mau dipanggil ayah, bunda, lebih susah manggilnya. Mama papa itu di 12 bulan ya Mbak Eki. Terus di 15 bulan harapannya anak itu bisa menunjuk sesuatu yang bermakna berarti ya. Contohnya gimana tuh? Jadi misalnya gini, orang tua mengajarkan ada kursi atau mungkin ada meja kayak gitu, kita kenalkan dulu, ini kursi, ini meja, seperti itu kan. Nanti anak disuruh menunjuk, yang kursi yang mana, yang meja yang mana. Dia 15 bulan harus bisa seperti itu. 15 bulan sudah bisa nunjuk objek yang bermakna ya berarti. Terus setelah 15 bulan, di 18 bulan ya. Harus tahu untuk ke arah perintah. Jadi kita arahkan ke perintah sederhana dan komunikasi 2 arah itu harusnya sudah bisa. Ketika tidak bisa, memang anak itu berarti terjadi masalah di bahasa bicaranya. 18 bulan setelah itu baru akumulasi kosakata ya. Harus bisa mengumpulkan 300 kosakata di usia 2,5 tahun. Di usia 2,5 tahun harus bisa mengumpulkan 300 kosakata. Kira-kira apa aja sih Mbak yang pengaruh sama kemampuan bahasa dari anak ini? Itu dari ada faktor eksternal sama internal ya dok ya. Jadi kalau dari internal bisa dari kecerdasan, terus bisa dari umur, jenis kelamin, itu mempengaruhi sekali. Kalau dari eksternal bisa dari pola asuh dan lingkungan. Pola asuh dan lingkungan. Berarti ini pengaruh orang tua juga ya di sini ya. Kira-kira orang tua tuh bisa berbuat apa nih Mbak biar ngebantu tahu lebih cepat anak ini ada kemungkinan untuk speech delay, atau paling enggak bisa membantu mencegah supaya anak ini nggak mengalami speech delay atau keterlambatan bicara?
Yang pertama adalah kita harus tahu itu dulu ya dok ya, dari awal kita harus tahu perkembangan bahasa bicara anak itu terlambat atau enggak. Itu satu. Yang kedua, orang tua harus selalu untuk berbicara dengan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Karena apa? Itu yang akan digunakan untuk nanti sekolah formal, istilahnya seperti itu. Yang ketiga adalah jauhi gadget. Ya, pekerjaan berat banget ya. Jadi kejauhi gadget, dan istilahnya kita harus sering-sering komunikasi dua arah dengan anak. Jangan langsung anak itu diberikan sesuatu tapi dia tidak mau ngomong. Kita harus mencoba untuk merangsang terus kayak gitu itu. Bisa itu, dan pola asuh lainnya. Jadi ngomongnya tidak boleh dipelo-peloin lah. Ini kan yang banyak banget kan dok. Pelo itu gimana ya. Mbak? Misalnya kadang-kadang kan kita kalau ada neneknya atau apa itu kan kita ngomong susu, kita ngomongnya cucu gitu ya dok ya. Nah itu nggak boleh, karena kalau anak itu mendengar kata yang salah dari awal dia produksi untuk istilahnya mendengarkan bahasa bicara yang salah, nanti akan dibawa ke seterusnya. Belum tentu nanti ketika dia usia 2 tahun 3 tahun dia ngomong susu tapi dia ngomongnya cucu itu dianggap celat. Belum tentu, bisa jadi dari pola asuh. Dari kebiasaan Iya. sebelumnya Berarti ya, ini menarik nih yang pertama tadi. Sekarang kan banyak banget nih orang tua yang pengen banget dari kecil anaknya itu udah bisa bahasa lain. Seringnya pengennya anaknya bisa bahasa Inggris. Berarti ini pengaruh juga ya Mbak ya sama kemampuan bahasa seorang anak ya. Pengaruhnya adalah ketika anak itu dari segi bahasa ibu, anak itu tidak bisa untuk belum bisa, kosakatanya belum bisa banyak, akan dicampur dengan bahasa lain, dia akan terjadi distraksi bahasa. Jadi komunikasinya akan terganggu karena dia akan bingung. Ketika ngomong misalnya merah, kita ngomong, orang tua ngomong merah itu merah gitu ya. Nanti neneknya ngomong red lah, nanti dia akan bingung merah atau red untuk warna merah gitu. Misalnya. Masih susah banget buat konsisten, Iya. terutama di rumah bisa menggunakan bahasa asing secara terus-menerus. Pasti akan pakai bahasa Indonesia juga. Iya. Jadi memang harapannya anak ini mampu dulu ya, Iya. paham dulu untuk bahasa ibunya, bahasa Indonesia, baru setelah itu kalau memang mau ditambahkan bahasa asing, itu nanti setelah kemampuan bahasanya sudah terbentuk berarti ya Mbak. benar. Ya. Kayak gitu. Terus tentang gadget nih Mbak, ini kan banyak banget nih anak-anak zaman sekarang nggak mau makan kalau nggak lihat gadget, nggak nonton YouTube, nggak nonton kartun-kartun yang ada sekarang nih. Pengaruh banget ya berarti Mbak Eki ya penggunaan gadget? Iya, pengaruhnya adalah ketika istilahnya proses untuk produksi bahasa, dalam artian dia belum mengenal kosakata tapi dia dijejeli terus dengan gadget tapi tanpa dia tahu itu maknanya apa. Lah itu yang bahaya, karena dia akan mendengar dan meniru saja tapi dia tidak paham. Lah itu bahayanya di gadget itu seperti itu. Di samping itu juga akan mengganggu ke arah konsentrasi sama belajarnya juga kayak gitu itu. Dan akan menjadi kayak semacam apa ya, anak akan menjadi manja ya, ketika tidak dikasih gadget dia tidak akan ngomong kayak gitu itu. Sebetulnya atau anak-anak itu memang secara umum tidak direkomendasikan untuk pegang gadget, atau masih ada toleransi boleh lah anak usia sekian misalnya nonton berapa menit. Kalau untuk yang istilahnya anak tidak ada gangguan ke arah atensi, bolehlah istilahnya melakukan screen time ya, istilahnya dalam sehari bolehlah 10 menit, 15 menit. Waktu makan bolehlah istilahnya seperti itu, atau waktu istirahat boleh. Tapi ketika anak ada mengalami gangguan ke arah kayak seperti gangguan fokus dan sebagainya, itu sangat tidak disarankan. Wah, Gitu. Ini malah nambah satu lagi, anak-anak yang ada gangguan fokus. Berarti ini juga pengaruh lagi ya Mbak? Iya. Gangguan pemusatan perhatian Iya, pada anak ini juga sangat berpengaruh Iya. terhadap perkembangan bahasanya ya Mbak ya. Terus mungkin menjadi pertanyaan orang tua yang khawatir dan insecure nih, harus berbuat apa nih kalau misal tiba-tiba suatu hari sadar, wah ini kayaknya anak-anak lain kenapa udah bisa ngomong ya, udah bisa bicara banyak, kok anak saya belum. Apalagi di era media sosial kayak sekarang ya Mbak, banyak banget orang tua yang setiap harinya itu memang membagikan tentang kehidupan anak-anaknya. Jadi semakin membanding-bandingkan nih, kok anaknya itu umurnya sama tapi udah bisa gini ya, kok anak saya belum gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih Mbak? Pertama kita harus melakukan ini ya, sebagai orang tua kita harus sadar betul istilahnya, anakku kenapa sih kok seperti ini. Kita harus datang ke ahli terkait dulu, atau konsul ke bagian terapi wicara dulu, apakah perkembangan bahasa bicaranya itu sesuai dengan usia perkembangannya. Yang kedua adalah jangan pernah membandingkan kemampuan anak yang satu dengan anak yang lain, gitu. Sama anak tetangga, anak teman-teman yang lain.
konsultasi sama terapi bicara itu bisa ya Mbak ya? Bisa. Nanti kalau misalnya kita udah mulai konsultasi gitu, kira-kira apa aja ya Mbak yang bakal dipastikan, diperiksa lagi dari ahli, dari terapis bicara? Nanti dari terapi bicara kita akan istilahnya evaluasi untuk asesmen dulu. Kita lihat kemampuan, adakah permasalahan di organnya, kayak gitu kan. Bidang garap terapi bicara itu sebenarnya kan banyak Mbak, dari bahasa, bicara, suara, irama kelancaran dan menelan, serta oral motor. Kita perbaiki dulu, istilahnya kita asesmen dulu, kita lakukan pemeriksaan untuk keenam aspek itu apakah ada masalah. Tadi apa aja yuk Mbak, satu-satu Mbak? Satu-satu itu dari oral motor yang pertama. Oral motor tuh oral motor itu untuk organ artikulasi dan organ menelan. Berarti organ-organ mulut ya? Iya, organ-organ mulut itu ada masalah enggak, kayak gitu. Yang kedua di bahasanya. Bahasa itu kosakatanya anak itu sampai umur dicek itu seberapa kosakatanya, kayak gitu. PR-nya. Tahu nih, harus koleksi 300 kosakata tadi. Iya. Ini akan dievaluasi. Iya. Terus dari kemampuan bicara, adakah kecelatan atau adakah mungkin istilahnya ngeces Mbak, kayak gitu itu. Ngeces itu bisa jadi salah satu tanda yang mungkin menyebabkan keterlambatan bicara ya. Iya, bisa jadi karena organnya lemah, kayak gitu tuh. Dari suara, dari irama kelancaran, atau mungkin dari menelannya. Maksudnya kayak makan diemut enggak, kayak gitu tuh dari dulu. Diemut juga pengaruh. Iya, itu bisa pengaruh. Satu, kita harus lihat diemutnya itu karena memang dia nggak mau atau memang karena organnya yang bermasalah. Jadi dia tidak bisa untuk istilahnya mengunyah dengan kuat, kayak gitu tuh. Nanti akan berpengaruh ke bahasa bicaranya. Sudah berapa tadi Mbak? Udah 6 ya semuanya itu ya. Berarti akan meriksa 6 itu. Itu kira-kira butuh berapa kali pertemuan Mbak untuk bisa menegakkan diagnosis atau menegakkan kasus speech delay ini? Untuk yang pertama nanti kita biasanya melakukan 6 kali pertemuan Dok. Jadi 6 kali pertemuan kita evaluasi dulu. Nanti apakah butuh hanya terapi wicara saja atau istilahnya butuh ahli lain yang istilahnya dapat membantu dalam proses bahasa bicaranya juga. Kadang-kadang kan terapi wicara tidak bisa berdiri sendiri Dok. Jadi harus ada tim dari okupasi terapi, dari fisioterapi, kayak gitu itu. Bagian-bagian lain yang bekerja ini di rehab medik. Nanti butuh keterlibatan ke situ juga berarti ya. Selain itu mungkin nggak Mbak ada penyakit-penyakit lain, mungkin memang tidak murni karena gangguan bicara aja, tapi memang anak ini punya kondisi lain yang bikin anak ini keterlambatan bicara gitu misalnya. Itu dari misalnya kayak mental retardasi ya Dok ya, jadi keterlambatan mental intelektual kayak gitu, Down syndrome, autis kayak itu, CP kayak itu bisa, atau stroke pada anak juga bisa. Stroke pada anak, walaupun kasusnya jarang tapi masih mungkin banget ya Mbak. Berarti kasus-kasus kayak gitu juga akan pengaruh sama kemampuan bicara ke depannya. Kalau buat orang tua di rumah, ada nggak nih Mbak tips and tricks apa nih kira-kira kayak stimulasi atau sesuatu yang bisa menstimulasi anak supaya lebih mau untuk bicara? Iya sih, yang pertama gunakan bahasa baku dalam mengajari anak. Bahasa baku dalam artian bahasa baku dan bahasa Indonesia. Ketika mengajari anak kita harus menggunakan bahasa itu karena anak awal mula terjadinya istilahnya proses bunyi bahasa dan itu dari orang tua kan. Nah itu harus diajari sejak awal. Yang kedua adalah gadget, itu harus benar-benar diawasin, dikurangi, paling enggak dikurangi dulu. Yang ketiga adalah selalu libatkan anak dalam setiap kegiatan. Apapun misalnya anak belum bisa untuk berbicara ya Dok ya, belum bisa berbicara, paling enggak kan anak bisa mendengar. Nanti anak istilahnya kita ajak komunikasi, dia akan mendengar, dia akan menyimpan, nanti kan dia akan tahu. Lah konsep pemahaman ini yang digunakan untuk nanti proses bunyi bahasa. Berarti sangat pengaruh kita ngomong apa di depan anak-anak di rumah, itu akan sangat pengaruh sama kemampuan dia ngomong dan apa yang dia pahami ya berarti ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar, nanti kita akan coba bantu jawab lagi. Nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Eki. Terus ngomong soal terapi bicara nih Mbak, bisa kapan aja sih Mbak kita konsultasi di bagian terapi bicara di Rumah Sakit Bethesda? Kita terapi bicara jadwalnya buka setiap hari kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Untuk satu sesi kira-kira makan waktu berapa lama Mbak Eki? Sekitar 30 menit. Kurang lebih 30 menit ya. Itu bisa dilakukan di jam kerja. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih punya kekhawatiran atau sekedar mau konsultasi, memeriksakan putra-putrinya, memeriksakan si kecil ke bagian terapi bicara, bisa
langsung mendaftarkan diri ya Mbak Eki Iya. ke bagian terapi wicara nanti untuk melakukan konsultasi di hari kerja. Paling nggak durasinya hanya 30 menit. Nanti sekitar 6 sesi ya Mbak Iya, Eki ya 6 untuk sesi. evaluasi lebih dalam. Nah, Bapak Ibu Sobat Bethesda, yang sudah kita bahas terkait speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Semoga sih yang sudah kita bahas ini bisa membantu menjawab kegalauan Bapak Ibu sekalian. Dari Mbak Eki mungkin ada closing statement buat Bapak Ibu Sobat Bethesda? Oke. Jadi ajari anak untuk istilahnya stimulasi, memberikan stimulasi sedini mungkin dengan bahasa yang benar, jauhkan dari gadget, dan segera konsultasikan dengan terapi wicara jika memang anak mengalami gangguan speech delay. Ya, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Bethesda, klik like untuk video ini, dan tanyakan pertanyaan yang masih Bapak Ibu penasaran di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.